Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan merenungkan teladan-teladan iman dari beberapa tokoh yang kita temukan dalam Alkitab. Dan dalam pembahasan pagi ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat yang keempat dikatakan begini Bapak Ibu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita sedikit berimajinasi tentang apa yang dialami oleh Abraham saat dia mendengar suara Tuhan yang meminta dia untuk meninggalkan daerahnya. Coba kita bayangkan sedikit bagaimana situasinya. Pernahkah kita merenungkan kira-kira bagaimana respon dari istri Abraham ketika Abraham menceritakan ini? Atau bagaimana respon dari orang-orang yang ikut Abraham, misalnya pegawainya, saat Abraham menceritakan rencana ini? Umumnya ketika kita menceritakan rencana kita pada orang lain, maka respon dari orang-orang terdekat kita itu bisa macam-macam. Ada yang positif mendukung kita, tetapi ada juga yang negatif tidak mendukung rencana kita. Abraham, kita perlu tahu sebenarnya saat itu sudah ada dalam situasi yang nyaman. Secara ekonomi dia telah mapan. Usianya juga sudah 75 tahun. Dan tempat yang akan dia tuju itu tidak jelas. Tuhan akan bawa dia kemana. Nah normalnya kalau kita menjadi sahabat Abraham, sahabat dekat misalnya saat itu, mungkin kita akan menyarankan Abraham untuk mempertimbangkan kembali rencananya atau niatnya meninggalkan tanah leluhurnya, tanah Ur Kasdim. Bisa jadi kita punya alasan karena usianya sudah tidak muda lagi. Bisa jadi dengan alasan karena belum jelas kemana dia akan pergi. Atau bisa alasan ekonomi karena secara ekonomi Abraham sudah mapan untuk apa lagi atau cari apa lagi. Tetapi menariknya dari kisah Abraham ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, meskipun Abraham tidak tahu dengan pasti bagaimana keadaan daerah yang akan dia tuju, namun dia memutuskan untuk lebih mentaati suara Tuhan dalam hidupnya. Abraham tidak mengadakan survei atau studi banding terlebih dahulu tentang tempat yang akan dia tuju. Dia menempatkan suara Tuhan di atas semua pertimbangan logika manusia. Saya ulang, Abraham menempatkan suara Tuhan di atas semua pertimbangan-pertimbangan logika manusia. Nah pertanyaan saya pagi ini adalah, seberapa penting suara Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu saat ini? Seberapa penting suara Tuhan dalam hidup kita saat ini? Abraham dia digerakkan oleh suara Tuhan yang dia dengar. Dunia di mana kita hidup saat ini adalah dunia yang semakin hari semakin kacau. Kenapa semakin kacau? Karena banyak orang yang salah dalam mengambil keputusan. Salah mengambil keputusan dalam bisnis, salah mengambil keputusan dalam rumah tangga, salah mengambil keputusan dalam pelayanan, dan sejumlah kesalahan-kesalahan lainnya. Pertimbangan untuk membuat keputusan melangkah seringkali bukan apa kata Tuhan atau tetapi seberapa kita beruntung dalam melakukannya. Saya ulang, pertimbangan kita seringkali untuk membuat keputusan adalah seberapa kita beruntung, bukan apa kata Tuhan tentang apa yang kita lakukan. Kalau bisnisnya menjanjikan, ayo jalan. Kalau untung, ayo jalan saja. Jadi pertimbangan kita adalah seberapa kita beruntung, bukan apa kata Tuhan tentang apa yang kita lakukan. Kita digerakkan bukan lagi oleh suara Tuhan, tapi digerakkan hanya sebatas pertimbangan-pertimbangan manusia. Nah pagi ini kita belajar dari Abraham. Dari sisi akal sehat dan pertimbangan manusia, mustahil dia berjalan melangkah keluar dari Ur Kasdim. Tapi suara Tuhan yang dia dengar membuat dia melangkah tanpa ragu keluar dari tanah leluhurnya. Saya mau sampaikan pagi ini, akan ada banyak suara dalam hidup kita ketika kita melangkah melakukan sesuatu. Tapi pilihlah untuk mendengar dan melakukan suara Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akan ada banyak suara di hidup ini ketika kita melangkah melakukan sesuatu. Tapi pilihlah untuk mendengar dan melakukan
suara Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.